Ya, kita buka di makalah kita di halaman 89. Lahir baru itu sudah saya bahas, halaman 9. Nah, kita baca ayat-ayat yang ada di yang tertera di situ ya. Ada 3 poin: masa dahulu atau masa kekekalan, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa dahulu sebelum dunia ada, kemudian masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ayat-ayat yang bisa memperkaya kita itu ada di halaman 14. Ayat 14 itu saya kasih referensi ayat-ayat yang bisa dipelajari sendiri ya. Ada mulai dari 2 Korintus itu sampai yang 1, 2, 3, 4 kolom. 4 kolom. Di dalam Perjanjian Lama ada Yesaya 40, 18, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Mazmur, dan Daniel. Ya, ada sedikit sekali yang tentang serupa dengan Tuhan atau serupa dengan Allah. Nanti kita akan bahas ya, kalau sempat kita baca semua. Ada 3 hal yang penting tentang proses serupa dengan Kristus atau serupa dengan Allah, serupa dengan gambaran pengetahuan Sang Anak. Ini ya. Nah, kita akan membaca dari proses yang pertama, yaitu ayat pasal yang ada di Roma pasal yang ke-9. Pagi tadi saya jelaskan tentang beberapa hal penting mengapa gereja-gereja Injili tidak bisa menangkap tentang teologi imago Dei ya, dan sangat sedikit yang mendapatkan itu karena mereka terjebak dalam pikiran filsafat dan sistematis sehingga yang penting itu menjadi tersingkir. Nah, kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-8 ini ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan baik-baik, segala sesuatu apapun, baik bencana alam, baik yang terjadi, baik kita mendapatkan tanda petik bencana gitu ya, atau musibah. Nah, itu semua segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi mereka, jadi itu dibatasi. Hanya kebaikan dari Allah diberikan, itu hanya kepada mereka yang dipanggil, dipilih oleh Allah sendiri, dan mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu yaitu Yesus. Jadi yang tidak mengasihi Yesus tidak mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah, yang khususnya kebaikan yang ditulis tentang janji perjanjian baru ini ya. Jadi kebaikan dalam keselamatan dan kebaikan di dalam seluruh kehidupan yang ada, segala sesuatu itu. Nah, ini kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang bukan dibatasi oleh waktu seperti kita. Kita nggak bisa berpikir jauh ke belakang atau jauh ke depan. Jadi kalau kita yang terjadi nanti apa 10 tahun mendatang, kita nggak tahu. Tetapi kita tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu sudah merancang, merencanakan. Jadi sudah memberikan pada kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan langkah-langkah, dan kemudian Tuhan yang mempunyai urdu. Urdu itu semacam urutan. Jadi manusia begini, dan itu ditetapkan oleh Tuhan semua. Dirancang, direncanakan oleh Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak, belum tentu. Tadi yang tidak itu dapatkan kasih Allah yang cuma sebatas kasih umum.
Kita makan kenyang, orang Kristen kenyang, orang bukan Kristen juga kenyang, sama kenyangnya. Jadi kalau kawin punya sukacita, orang lain kawin juga punya sukacita, sama sukacitanya, nggak ada bedanya. Jadi kalau orang di luar mempraktekkan sesuatu hal tentang kesalehan, orang Kristen juga sama. Itu kesalehan umum, kebenaran umum. Jadi kalau berdermawan, hidupnya pasti dihormati orang. Jangankan jadi orang Kristen, nggak jadi orang Kristen pun kita juga dihormati kalau kita dermawan gitu. Jadi nggak usah cari orang dermawan di gereja atau di luar gereja, sama saja di situ. Jadi nggak ada bedanya. Nah, yang bedanya apa? Nah, kita lihat di sini ya. Dari ayat yang ke-28 kita masuk yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula itu dari sejak awal Tuhan ada, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi urut-urutannya Tuhan merencanakan, Tuhan memanggil, dan sebelum itu Tuhan memilih. Jadi pilihan dengan panggilan itu dulu dipanggil dulu. Kalau menurut kita yang ada sekarang, oh saya dipanggil baru saya tahu dipilih Tuhan, gitu ya. Tetapi sebelum kamu tahu dipanggil, Tuhan sudah merencanakan bahwa kamu sudah dipilih dengan kedaulatan Tuhan. Kita nggak tahu kapan dipilih. Sebelum dunia ada, sebelum kamu lahir, Tuhan sudah pilih kamu. Kok bisa, Pak? Kenapa bisa gitu ya? Saya nggak ngerti, Pak. Memang kamu nggak akan ngerti. Yang ngerti cuma Tuhan. Tuhan hanya menyampaikan kebenaran, kita tinggal mengamini saja. Jadi kalau kita pikir kenapa Tuhan begini ya, kok bisa? Belum ada orang sudah direncanakan. Saudara bisa gila sendiri. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Jadi firman Tuhan waktu diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk diprotes. Firman Tuhan wahyu itu untuk ditaati dan diamini. Itu aja kerjaan manusia. Nggak bisa tanya-tanya kenapa Tuhan kamu seperti ini, kenapa gini. Nggak ada gunanya. Kalau Tuhan punya kehendak A ya A, B ya B. Jadi itu di dalam ketetapan kedaulatan Tuhan. Ya, walaupun demikian Tuhan tidak menetapkan sembarangan. Tuhan punya hikmat, punya kesempurnaan, punya kekudusan, punya kebenaran, punya keadilan, segala-galanya Tuhan punya. Jadi dia mengerti kenapa kita dipilih sebelum dunia ada, sebelum kamu ada jadi dipilih. Itu menunjukkan dialah Tuhan, bukan manusia. Ya, nah ini di doktrin Allah biasa saya bahasin ya. Nah perhatikan di sini ada ordo of salvation. Orang-orang reformasi atau orang-orang teologi reform menyatakan ini sebagai ordo of salvation. Jadi ordo urutan. Setelah mereka mengurutkan, oh manusia itu ditetapkan dulu, terus kemudian Tuhan punya planning, kemudian Tuhan memilih, kemudian memanggil. Setelah memanggil diberikan kebenaran, dibenarkan dulu. Setelah dibenarkan bertobat, terus kemudian dimuliakan sampai akhir. Urutannya jelas. Jadi kalau dosen-dosen reform yang ngajar teologi reform ditanya, ini harus tahu ayatnya di mana, urutannya apa, harus tahu. Nggak tahu, nggak bisa jadi dosen. Jadi saya dites dosen pertama kali, tes ini dulu. Coba tes ini, gitu kan? What the meaning of order salvation? Nah, saya harus jelaskan. Order salvation is first, gitu kan? The degree of God above all things, gitu. Jadi ketetapan Allah itu di atas segala-galanya. Namanya Allah kok, gitu kan? Terus diurut. Kalau selesai bagus, oke, lulus, gitu kan? Guling aja. Nah, orang yang lulus seperti yang dites seperti itu belum tentu lulus menurut firman ini. Kenapa? Karena banyak yang lulus di tes tetap gak masuk surga, masuk neraka. Karena kuncinya nggak ada. Nah, saya pernah bertanya kepada beberapa pengajar, kenapa sistematik itu selalu kehilangan kuncinya? Jadi sekolah-sekolah Alkitab itu ngajar ada doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin dia. Begitu kita masuk ke doktrin ini, akhirnya kita terpisah pikirannya, pecah-pecah semua. Untuk menyatukan itu nggak bisa, sulit sekali menyatukan. Ini kenapa kayak gini? Kenapa ini seperti ini? Doktrin Allah gini, kenapa Alkitab seperti ini? Nah, karena sudah dipisah-pisah itu, untuk merangkumnya kita kehilangan tanda petik, yaitu kesatuannya. Nah, kita baca sekarang ya. Coba perhatikan baik-baik. Tujuannya apa sih? Dipanggil, direncanakan, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dimulihkan. Apa tujuannya? Maksud Tuhan itu untuk apa gitu? Mengapa kita dipanggil? Kenapa kita dipilih? Nah, sistematik tidak menjawab ini.
Di dalam teologi sistematik aja ini. Jadi semua orang yang ikut teologi sistematik, kalau saya tanya nggak bisa jawab ini. Nggak pernah mikir juga. Mereka tahunya, oh ini kan harus begini Pak, dipanggil itu artinya begini-begini. Iya saya tahu. Tapi untuk apa dipanggil? Untuk apa ya? Nggak tahu. Kenapa kamu dipilih? Itu kan terserah Tuhan. Tapi tujuan dipilihnya apa? Banyak orang nggak bisa jawab. Padahal ayatnya jelas di sini. Kenapa dipilih? Kenapa dipanggil? Kenapa dibenarkan? Nah kita baca ayat 29. Saya ulangi ya. Sebab, ini kan ada sebabnya, ada alasannya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, dari yang dulu kala sejak kekekalan itu, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya. Terus kemudian kita loncat ke ayat yang 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi urutannya jelas ya, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan gitu ya. Di sini jelaskan dibenarkan, dimuliakan, dan kemudian menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalimat ini dihilangi. Aneh sekali, nggak pernah dibahas itu. Padahal itu jelas. Saya tanya kepada orang kan nggak ada yang tahu. Kenapa nggak bisa nangkep ini? Saya tahu, karena Tuhan tidak bukakan rahasia. Tujuannya apa itu semua? Order salvation itu apa tujuannya? Sampai orang di dalam teologi reform pun nggak dapat jawaban. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ini, coba lihat ayat 29 yang tengah-tengah. Ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Coba saya tanya. Untuk menjadi apa? Tuh, jelaskan ya. Menjadi apa? Jadi saya dipanggil, dipilih, ditentukan, terus dibenarkan sampai dimuliakan. Untuk apa itu sebenarnya? Dijadikan apa saya? Systematic theology tidak bahas itu. Doktrin yang diajarkan tidak bahas itu. Kenapa? Mereka langsung loncat 29A itu langsung ke 30. Karena apa? Karena ditentukan nyambung ke ayat 30. Mereka yang ditentukannya, betul ya? Karena itu hanya nyambung itu. Tapi yang penting ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu hilang. Maka ayat ini menjadi ayat yang paling lemah di dalam gereja Injili, gereja reformasi, gereja tradition, baik Chinese, Batak, semua. Yang dulu pertama kali orang-orang penginjil datang ke sini, itu hilang maknanya di sini. Kenapa? Saudara perhatikan kalimat ini. Menjadi serupa gambaran anaknya. Jadi saya menjadi murid sejati serupa Kristus, betul kan? Berhenti di situ nggak? Tidak. Kalau saya menjadi serupa Kristus, menjadi murid yang sejatinya Kristus, terus terjadi apa? Ayat ini katakan anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, tugas kita yang kedua apa? Membawa anak yang sulung yang serupa dengan kita itu. Jadi kita sudah serupa dengan dia, dan wajah kita adalah wajah Kristus. Dalam arti hidup kita adalah semuanya untuk Kristus. Perkataan Kristus menjadi mandat bagi saya. Karena dia raja, dia ngomong A, saya harus turut A. Dia ngomong B, saya turut B. Raja nggak boleh dibantah. Jadi raja Tuhan itu boleh dibantah, nggak bisa. Nah, waktu saya mengaku itu menjadi murid yang sejati Kristus, tujuan Kristus kepada saya untuk apa? Membawa orang-orang lain, saudara-saudara yang nanti menjadi saudaramu di dalam Kristus. Jadi ayat ini berbicara double atau dua ganda tugas. Yang pertama, saya menjadi serupa Kristus. Saya menjadi serupa Kristus supaya apa? Membawa saudara-saudara yang lain serupa Kristus itu bersatu dengan saya menjadi satu tubuh Kristus. Itu. Sampai hari ini buku-buku teologi yang membahas ini, yang berkaitan dengan sistematik, tidak ada sama sekali. Kenapa? Saya udah bicarakan banyak hal gitu ya. Ya kamu aja yang tulis katanya. Disuruh gitu. Jadi kita yang temukan suruh kita yang tulis gitu kan. Nah kita kan cuma memberitahukan profesor itu kan supaya dia berpikir banyak, dia supaya menggali lagi gitu ya. Mereka kebanyakan
udah terkotak tek seperti ini, nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Bagaimana bisa seorang sistematik masuk ke gereja, membangun gereja, membangun apa? Saya 3 kali khotbah teriak keras sekali di Osana. Saya katakan, kita mau membangun gereja apa? Menjadikan mereka ahli doktrin gitu, pengkritik gereja lain? Ataukah kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yang seharusnya doktrin itu mengarahkan kemana? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi serupa dengan seluruh saudara-saudara kita. Itu nggak ada. Kok bisa hilang ini, Pak? Nah, John Stott dalam bukunya Radical Discipleship itu membahas ini waktu dia setelah dia mau mati. Dia baru sadar, dia tulis ini dalam jurnalnya, dalam semuanya. Saya belum tua, puji Tuhan. Jadi John Stott umur 80 lebih gitu ya. Pada masa-masa tua baru dia sadar, gereja harus kembali kepada kepalanya. Siapa kepala gereja? Jadi wajahnya tubuh itu siapa? Hah? Tubuh punya wajah siapa? Nah, kepala kan? Nah, kalau wajahnya gereja nggak ada kepalanya, itu namanya zombie. Ya, kan zombie nggak ada kepalanya gitu. Menyeramkan sekali gereja seperti itu. Nah, sekarang ini gereja-gereja, hampir semua gereja kalau kita lihat jadi zombie semua. Nggak ada Kristus ini. Ini satu keprihatinan 18 tahun. Saya udah sharing dari mulai gereja di Surabaya, di mana-mana kita sharing, sampai terakhir yang di KM Tong, sharing tentang ini. Tetap nggak bisa masuk. Ya puji Tuhan, kalau Gloria bisa masuk gitu ya. Saya nggak tahu nanti gimana gitu. Selama kita taat dengan visi misi ini, saya percaya saudara kita menjadi penggerak gereja-gereja lain. Kita menjadi the leading church, bukan menjadi sombong, bukan. Membawa gereja supaya sadar sebenarnya gereja itu kemanakah? Gereja itu mempelai perempuan datang untuk menyambut siapa? Saudara tahu? Mempelai laki-laki. Jadi gereja ini persiapan untuk siapa sebenarnya? Untuk Kristus datang, bukan untuk yang lain, untuk pendeta siapa, bukan. Untuk Kristus datang. Jadi kita semua jemaat, bukan hanya pendetanya, semua jemaat harus dipersiapkan menyambut sang mempelai laki-laki. Ya, siapa dia itu? Yaitu imam besar kita, Kristus. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, kita akan pelajari. Jadi supaya kita belajar baik-baik, saudara, saya percaya bahwa doktrin-doktrin itu penting sekali. Ya, penting. Tetapi jika nama Kristus itu tidak ada, saudara, kita kemudian kehilangan yang dinamakan the meaning of Christian life, atau the meaning of the real church, atau the true church. Jadi kalau itu nggak ada Kristus, nggak ada yang kita jangkau dan kita mau serupa dengan Kristus, itu gereja langsung ompong, nggak ada artinya. Gereja tanpa Kristus, jadi Christless church. Saya pernah khotbah ini 2 tahun yang lalu. Saudara kalau ingat baik, ada 4 seri. Apa akibatnya kalau gereja tanpa Kristus? Saudara, pasti terjadi kekacauan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Kenapa? Karena semua pingin masing-masing punya pikiran sendiri, mimpi sendiri. Tapi kalau kita mau serupa Kristus, kita belajar bersama-sama apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Injil Kerajaan Allah itu apa? Nah, kita akan belajar mulai dari berbahagia orang miskin. Apa artinya berbahagia orang miskin? Nah, di situ kita menerapkan kebahagiaan sebagai orang miskin di hadapan Allah. Baru kita jalankan. Nah, kita jalankan, nanti masuk ke tahap yang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu akan mengubah diri saya, mengubah keluarga, mengubah sekeliling saya, dan kemudian mengubah dunia sampai Kristus akan datang. Jadi Yesus itu akan datang kalau kumpulan orang percaya itu menyiapkan diri serupa dengan Dia. Tapi kalau gereja nggak ada, Yesus nggak akan datang. Kenapa nggak akan datang? Gereja nggak ada rupanya Dia. Jadi kalau Dia datang, kalau hanya 4 gereja, jadi ribuan gereja yang lain dimasukkan neraka. Dan hanya gereja Philadelphia dan gereja Smyrna yang diterima Tuhan. Efesus, Pergamus, Laodikia dibuang Tuhan. Mengerikan sekali. Ya, kalau kita baca kitab Wahyu tambah ngeri lagi, saudara. Saya baca kitab Wahyu tambah gemeter-gemeter. Waduh, gimana ya lihat gereja ini? Lihat diri saya sendiri gak bener, lihat gereja tambah gak bener, gimana gitu kan?
Terus kemudian bukunya Josh Barna menguatkan, bukunya John Stott menguatkan, yang terbaru semua. Bukunya Francis Schaeffer juga sama, terus bukunya Grudem juga sama. Mereka sangat menyesalkan kenapa gereja tidak kembali pada kebenaran itu. Kenapa? Nah, saudara, kalau tidak ada kebenaran ini, ya kita kesulitan sekali. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu sudah ditetapkan sebelum kamu ada. Sebelum kamu lahir, wajahmu sudah dicetak di dalam palingenesia. Wajah yang ditransformasi oleh gennya Kristus. Manusia daging dan darah dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak bisa memberikan kemenangan di dalam maut. Tapi Yesus waktu menjadi manusia, menjadi darah dan daging, kemudian mengangkut dosa kita dan menderita sampai pecah tubuhnya dan darahnya mengalir. Maka darah dan air darah dan firman inilah yang melahirbarukan saya menjadi keturunan yang baru, disebut palingenesia. Jadi saya sekarang keturunan siapa? Secara daging saya ini seringkali jatuh dalam dosa, saya turunan Adam. Tapi secara tubuh yang baru nanti, saya keturunan anak-anak Allah, Kristus, keturunan Allah. Ya, jadi dua bangsa. Satu bangsa Adam, satu bangsa yaitu Adam yang kedua, Kristus. Itu dalam Roma 5 dijelaskan, pasal 5 ayat 12 dan seterusnya. Saudara baca sendiri. Nah, ini sejak kekekalan kita dipilih oleh Tuhan, ditetapkan, terus kemudian dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Tujuannya kemana? Seluruh pengajaran itu membawa kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Jadi saya sekarang belajar doktrin, ya. Tadi ada beberapa dari gereja luar, gitu ya. Mereka bertanya pada saya, ditanya, Pak, kalau gitu kita belajar doktrin bukan semakin kenal Kristus, kita semakin buta. Betul. Jadi kamu belajar, keselamatan begini, tapi nggak pernah taat mengenal keselamatan hanya Kristus. Ya Kristus, tidak ada jalan lain. Itu baik sekali. Tapi kamu nggak pernah menjalankan apa yang Kristus jalankan. Itu sama bohongnya. Menipu tetap menipu, ikut judi juga ikut judi, mabuk tetap ikut mabuk, gitu kan? Terus pengakuan itu untuk apa? Itu namanya Christless Christian. Orang Kristen tanpa Kristus. Walaupun mulutnya, pikirannya ngerti Kristus, tapi hatinya nggak pernah tahu. Sudah kita mohon supaya Tuhan tidak memberikan kita hati yang keras kepala. Ya, kita ingin jemaat di Gloria ini semua betul-betul mau serupa dengan Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang lewat. Kita doakan, kita tangisi semua. Kenapa sih fokus hamba-hamba Tuhan kita semua fokusnya kemana? Fokusnya adalah ini loh, bertumbuhlah kamu di dalam Tuhan. Kalau itu tidak ada, segala usaha kita itu, saudara, sangat mengecewakan nanti. Tapi kalau kita sudah berusaha dan kemudian kita sudah sampaikan, orang itu tetap nggak mau, nah itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, bukan urusan kita lagi. Tapi kita dorong terus, kita berikan semangat. Tapi saya percaya selalu ada orang-orang yang dibakar Tuhan, kerinduan itu. Ya, hatinya haus kebenaran pasti ada. Dan saya percaya paling banyak ikut pembinaan gereja, mulai dari Koimtong, Kaimtong, ke beberapa gereja yang lain. Jemaat tuh ya, bukan yang lain. Gloria paling banyak. Mendekati 100 orang. Saya punya 140 orang. Yuni yang pernah tahu dia, 140 orang di Kaimtong. Ya, dibagi menjadi 2 kelas. Pertama kelasnya itu ikut saya semua. Yang buka kelas lain tinggal 2 orang, 3 orang aja yang daftar. Hamba-hamba Tuhan lain buka kelas yang daftar 3 orang. Akhirnya dibagi separuh. Ya, yang bagi itu Yuni dengan siapa teman-teman waktu itu. Bagi ya, Yun bagi. Saya beritahu, kita nggak boleh seperti ini. Bagi. Saudara, saya tanya, waktu kerinduan itu ada dan kemudian waktu mereka dibagi seperti itu, dan hamba Tuhannya tidak bisa memberikan apa yang mereka rindukan, tidak terjawab, saudara, kekecewaan yang luar biasa sekali. Akhirnya habis dan ditutup saudara. Pembinaan itu harus ditutup di Kaimtong. Saudara,
mengapa bisa seperti itu? Nggak tahu visi misi. Padahal jelas sudah saya kasih semua visi misi. Gereja itu apa semua kasih. Makanya saya kadang-kadang kalau hamba Tuhannya nggak tangkap visi misi ini, aduh sudah celaka sekali. Ya, jadi bukan untuk membangun gereja kita semakin besar, bukan itu tujuannya. Bagaimana jemaat itu mengenal Kristus. Soal kita mau besar itu anugerah berlimpah dari Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mati-matian untuk kerjakan itu, saudara percaya omongan saya. Kalau iman kita sungguh-sungguh benar, yang di depan itu dibukakan Tuhan banyak, ya luar biasa. Bulan ini, dalam 2 bulan ini, saya pegang 5 persekutuan. Dari hari Senin itu saya ngajar itu 3 jam, 2 kelompok. Saya sengaja Senin setengah libur. Untuk apa? Ngajar. Makanya waktu ke Solo itu ada orang dari Australia mau datang. Serius itu mau datang. Untuk apa? Mau belajar Kingdom of God. Sampai seperti itu. Mulai dari perempuan bisnismen, terus full gospel, auto apa ini, motor ini, mobil motor jual bekas. Mereka jual sampai beberapa bisa kumpul seperti itu. Yang satu baru yang ditangani oleh yang ikut pagi. Teman-teman bisnisnya dikumpulin, ada sekitar hampir 20 orang lebih. Jadi saya sendiri pun ngajar 5 kelompok dengan ini. Coba bayangin. Ini baru terjadi tahun 2011. Belum lagi yang ada di Jogja, itu ada 3 kelompok. Itu sudah tunggu saya. Untuk apa? Diajar Kingdom of God. Saya pikir-pikir kalau ditambah 10 lagi matilah saya gitu kan. Saya percaya hamba Tuhan disiapkan di sini. Saya mau dengan hamba Tuhan. Tapi jika kamu nggak mau belajar, ya terserah. Jika mau belajar, ya mau apa lagi saya. Tapi kalau kamu belajar, kamu yang diutus. Saya udah ngomong Julius dengan beberapa teman yang ada sini. Kalau kamu serius betul-betul, kamu bisa dikirim ngajar kerajaan. Nggak mesti hamba Tuhan. Seorang diaken pun boleh. Yang penting kamu ngerti isinya, tahu hatinya, sebarin. Itulah yang menggerakkan. Ya nanti saya akan cerita banyak hal di dalam buku ini ya. Nah, saudara kalau punya waktu, saya promosi buku terus ya supaya jadi pinter. 5 menit sejarah gereja. Sehari cuma 5 menit, baca aja 5 menit. Tapi cerita 5 menit itu mengubahkan hati manusia. Jadi ini tokoh-tokoh sejarah gereja yang luar biasa. Baru diterjemahkan oleh Pion Wijaya. Nah saya kalau nggak salah ini anaknya Pak Herlan, penatua Kosan kalau nggak salah, yang punya Pion ini. Saya lupa. Saya ingatnya anaknya Pak Herlan. Terbeban di dalam pelayanan, dia terjun di sini. Dia mendirikan yaitu publication. Apa ini percetakan dan penerbitan. Nah, dia terjemahkan buku-buku yang bagus gitu ya. Nah, ini terjemahkan 5 menit. Saudara, di sini nanti akan saya beberapa hal yang saya sudah kenal tentang Blaise Pascal, terus tentang William Carey, tentang Hudson Taylor, tentang siapa gitu ya. Nanti saya akan ceritakan. Apa sih konsekuensinya saya serupa dengan Kristus? Nah nanti kita pada tahap yang kedua kerajaan Allah, kita khusus belajar etika kerajaan Allah. Dan di situ saya menuntut tidak banyak murid. Kalau mau ikut, mau berubah hidup. Kalau nggak mau berubah ikut, lebih baik dengar saja. Kalau bisa betul-betul mau ikut, walaupun saya lemah, tapi ikuti kata Tuhan. Di situ. Jadi nggak ada kata tidak, karena kita ikut di dalam the Kingdom of God. Saudara nggak bisa bantai, harus siap. Yesus mengatakan perbaikan orang miskin, saudara harus miskin. Kalau nggak miskin nggak akan bahagia. Udah percaya saya. Bagaimana saya miskin di hadapan Allah Pak? Nah nanti dijelaskan saya. Nah itu akan mengubah hidup saya, hidup keluarga saya, hidup gereja. Nah kalau itu ketangkep dan kita jalankan, wah saudara luar biasa. Ya benar-benar luar biasa. Nggak tahu gimana akibatnya, saya nggak tahu gitu ya. Oke, kedua kita baca sekarang. Ya 2 Korintus 13. Nah ini keadaan masa sekarang. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan dari ayat 16 ya. Saudara perhatikan baik-baik, tema pasal 3 adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Identitas kaum imam dan kaum Lewi yang baru. Dari pelayan-pelayan perjanjian yang baru, artinya bahwa kita menjadi pelayan-pelayan di hadapan Allah dengan perjanjian yang baru. Saya tidak bahas semua itu ya.
Saya khususnya bahas yang berkaitan dengan telos kita atau tujuan akhir. Ayat yang ke-16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, saudara, supaya lebih jelas lagi, saya baca ayat 14. Ya, 14 coba lihat. Ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Ya, jadi perjanjian lama kalau kita baca tanpa disingkapkan rahasia itu tetap aja nggak bisa menyelamatkan. Perjanjian lama tanpa perjanjian baru tidak akan menyelamatkan. Jadi orang Israel sekarang yang percaya perjanjian lama sama dengan kita tetap tidak diselamatkan. Kenapa? Karena belum diungkapkan, belum dibukakan. Nah ini saya baca ya. Tanpa disingkapkan, karena hanya siapa? Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi seluruh rahasia perjanjian lama itu hanya ada satu kunci, buka semua. Baru dia bisa tahu, oh ini Tuhan Mesias itu yang datang. Oh ini kegenapannya itu. Begitu kunci Mesias itu nggak ada, Kristusnya nggak ada, nggak bisa. Buta, tertutup, keras kepala, tekar tengkuk semua itu. Bangsa Israel waktu di dalam perjanjian lama, masih ingat ada ular tembaga melambangkan salib Tuhan. Dan Musa berkata, barang siapa yang melihat ular tembaga itu dan bisa melihat sembuh, maka mereka yang bisa melihat sembuh. Yang nggak bisa melihat langsung binasa. Saudara, siapakah itu? Mesias. Mereka belum tahu itu siapa Mesias, belum tahu. Tapi iman mereka bisa menuju sana, bisa. Mereka kalau taat melihat itu sebagai penyelamatnya dia yang di ular tembaga itu adalah Kristus, dia langsung selamat. Sama dengan darah yang dilaburkan itu ya. Kristusnya nggak ada, tapi ada darahnya, mereka beriman, tembus. Ribuan tahun dia tembus melihat Kristus mati bagi mereka. Nah itu tembus. Ayub juga sama, imannya tembus karena dia tahu kalau toh saya mati ataupun kalau toh saya ditinggal, dalam arti oleh anak saya dan lain-lain, saya tahu satu hal, Allah itu bisa membangkitkan anak saya. Nah itu imannya Ayub. Imannya Abraham juga sama. Ya, kalau toh saya bunuh anak saya, sampai ini Ishak, dia tahu apa? Tuhan memberi hidup, Tuhan bisa menghidupkan anak saya. Jadi dia membunuh anaknya nggak ada keraguan. Wah, dari bawa parang itu kan seperti mau bunuh kambing gitu kan. Dia nggak tanya-tanya, Tuhan kenapa? Aduh Tuhan jangan dong. Nggak ada itu hatinya Abraham. Abraham tahu persis apa? Penggal kepala anaknya. Anaknya tanya, Pak, mana kambingnya? Mana dombanya? Tuhan sediakan anakku. Wah, hebat sekali Abraham. Dia tidak mengatakan gini, kamu anakku kambingnya. Enggak ngomong gitu, karena dia tahu apa? Tuhan yang sediakan. Memang betul-betul Tuhan sediakan, betul kan? Ada kambingnya kan? Yang kejepit itu kan? Yang kejepit di pohon atau bagaimana gitu kan, terus diambil akhirnya dipotong gitu. Nah, tersesatnya kambing itu dengan waktu Abraham memotong bisa sama, hebat sekali. Coba kalau itu enggak sudah lama tersesat, gitu pasti Abraham kan dengar, loh ada kambing itu kan, gitu kan? Enggak, persis dia mau potong anaknya, kambing itu masuk ke sana, kepalanya masuk atau gimana atau kakinya gitu ya, nggak bisa keluar. Nah begitu dia nggak jadi, Tuhan katakan aku sudah sediakan, Yehova Yireh, itu nanti. Nah jadi, ya, nah itu cara Tuhan yang luar biasa. Nah ini kita tahu bahwa Kristus sekali lagi itu rahasia daripada perjanjian lama dan rahasia gereja Tuhan. Kalau perjanjian lama menantikan dan tunggu penyingkapan Kristus, gereja juga sama. Kalau tidak Kristus yang mengungkapkan pelayanan kita, saudara, kalau bukan Kristus yang merupakan satu tujuan hidup pelayanan kita, semua hancur total, nggak ada gunanya. Betul-betul. Jadi panggilan saya, terus
Apa itu semua pemimpin gereja, kalau tidak ada nilai itu yang memimpin, aduh, hidup kita betul-betul lebih baik kita nggak jadi orang Kristen di luar saja gitu ya. Terus kemudian deket-deket hidup percaya Yesus masuk surga, daripada kita sudah melayani setengah mati kita nggak kenal Kristus di dalamnya, dan kita tidak mau hidup seperti Kristus. Itu cerita dari Josh Barna, terus John Logan, Samuel Geller, dan beberapa orang yang hatinya sangat mencintai gereja Tuhan. Mereka menjerit sekali, kenapa? Kenapa tidak ada orang yang mau hidup serius seperti Kristus? Ya, seluruh gerakan gereja yang ditulis di sini, saudara kalau tahu, Blaise Pascal semua dia mengatakan, crown Christ is our crown. Jadi dia mengatakan kalau kita tidak melihat apa ini mahkota Kristus atau Kristus ditinggikan, maka tidak pernah ada kehidupan yang sesungguhnya yang dimulai. Ya itu jawaban dari bapak-bapak gereja yang ada. Oke, nah terus saya teruskan ya, ayat yang ke-15. Bahkan sampai hari ini, nah perhatikan, sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bukan pikiran, itu hatinya ketutup itu. Kalau pikiran mereka bisa ngerti, oh nanti Mesias disalibkan, menderita, terus kemudian mengalami aniaya, dijual. Mereka tahu semua ini, nubuatan ini. Dijual 30 keping perak pun tahu. Coba luar biasa enggak? Harusnya imam memang kan tahu kan, oh iya kan 30 keping perak, persis loh. Ini persis loh, ini semua. Harusnya kan percaya. Nggak bisa. Terselubung, hati mereka terselubung. Kenapa? Karena konsep Mesias mereka adalah konsep Mesias yang tidak seperti yang ditulis Alkitab. Mereka kepingin Mesias yang mereka bangun dengan pikiran mereka, keimaman mereka, dan kefarisian mereka, Tauratisme mereka. Nah, gagal mereka. Maka Yesus yang Mesias asli itu harus dibunuh oleh mereka karena tidak sesuai dengan pikiran mereka, bukan tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau Yesus sesuai dengan kebenaran, dengan nubuatan, sama persis semua. Selanjutnya, saya akan bacakan ya. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita, perhatikan, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kapan ini terjadi? Terus saya tanya, kapan ini terjadi? Roma 8 mengatakan menjadi serupa gambaran Kristus sudah ditetapkan sebelum dunia ada, sudah diberikan rencana Tuhan. Jadi kita sudah ada di sana. Terus kita menjadi manusia, kita bertobat, percaya pada Kristus. Nah pada saat mau bertobat, mulai pertobatanmu hari itu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Begitu engkau bertobat, maka seluruh hidupmu harus masuk hidup kerajaan. Tingkah lakumu, tingkah laku anak-anak kerajaan, bukan anak dunia lagi. Maka di sini dikatakan bahwa diubah. Di sini dikatakan jelas ya. Jadi diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya. Jadi begitu saya percaya, sekarang ini hidup saya harus seperti siapa? Saya bekerja untuk siapa? Saya melayani untuk siapa? Saya menikah untuk siapa? Saya berusaha untuk siapa? Uang semua untuk siapa? Dan semuanya kemana? Nah kita baru tahu segala hal yang ada semua itu tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ya. Jadi kalau saya dapat uang, saya dapat kebangkrutan, saya dapat untung, terus saya pailit, saya mendapatkan istri yang baik sekali sampai istri yang cerewet sekali, gitu kan? Kan ada kan? Itu pun untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Nah, saudara, apa artinya semua untuk kebaikan kita? Nah, disitulah rahasianya, Pak. Supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau istrimu cerewet, nah tunjukkan kasihmu pada Dia. Kasih Kristus itu. Jadi seluruh apa yang ada di hidup kita, kalau itu sama-sama orang percaya, apalagi suami istri di dalam Tuhan, nah dia akan menjadi serupa Kristus dibantu dengan suami dan istri. Keimaman kita dalam rumah tangga kita, keimaman tidak bisa berdiri sendiri.
Perjanjian lama imam besar cuma satu, perjanjian baru cuma satu di surga. Tapi di bumi ini semua imam, artinya apa? Istri saya pun berhak untuk membentuk saya di dalam keimaman saya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Jadi semuanya saya itu sendirian, wah imam itu harus baca Alkitab terus saya jadi imam. Tidak. Anakmu, pegawaimu yang kurang ajar itu membentuk keimamanmu di dalam Kristus. Orang yang sulit diatur dalam gereja pun itu membentuk keimaman kita. Maka kita bersyukur, kenapa? Untuk kebaikan kita. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Kenapa? Akhirnya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Kenapa? Segala sesuatu untuk membentuk saya. Positif, negatif, yang senang, yang tidak senang. Pokoknya cuaca apapun, saya tahu ada maksud Tuhan bagi saya. Kenapa mama saya meninggal tahun ini? Kok nggak tahun depan saja, Pak? Itu untuk kebaikan dirimu. Kenapa anak saya seperti ini, Pak? Hudson Taylor, saudara baca di sini. Hudson Taylor mengabarkan Injil ke China. 1 tahun anaknya mati 1. Tahun depan mati lagi. Tahun depan mati lagi. 5 anaknya mati semua. Saudara, kita nggak berani katakan, kalau saya bolehlah Tuhan uji saya, anak saya ambil satu-satu gak apa-apa. Berani ngomong gitu? Hudson Taylor pun nggak mau ngomong gitu kan, tapi Tuhan pakai dia untuk apa? Menjadi satu teladan bagi gereja Tuhan. Sampai anaknya pun 5 anaknya diambil Tuhan semua. Saya percaya. Mungkin suatu hari anak kita diambil Tuhan daripada kita. Percaya? Ayo ngomong tidak. Ada kemungkinan itu tak ada? Ada. Kenapa? Di KM itu ada seorang umurnya 100 tahun lebih. Ya, yang namanya si Mei itu ya, Mei itu yang jualan di Bina Bakti jualan mie, bakso. Jadi punya anak 18 kalau 18 anak. Sukunya tuh siapa lupa saya. Itu setiap pagi ketemu saya doa. Tiap pagi orang itu kok jalan udah gini-gini gitu ya. Tapi rajin sekali, masih jualan. Umur mau 90 tahun kan masih jualan. Saya tanya sekarang, kenapa mereka bisa begitu luar biasa? Cuma satu, saya tanya, rahasia itu apa? Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Selama saya dipakai Tuhan, saya terus. Saudara, orang-orang seperti ini yang di dalam pelayanan di bawah itu, waktu kami ngobrol gitu ya, orang seperti inilah yang mengerti visi misi yang saya beritahu. Kenapa orang-orang seperti ini bisa tahu? Mereka polos sekali. Begitu mereka mengenal Kristus, dia katakan, aku dukung. Kenapa? Karena memuliakan Kristus. Nggak ada pertanyaan lagi yang lain. Doa terus. Itu luar biasa sekali. Ya, oke. Nah, setelah kita masuk di dalam ayat yang ketiga ya, 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Nah, ini judulnya juga sama ya, anak-anak Allah. Tadi kan pelayan-pelayan perjanjian baru. Kalau ini temanya, perikopnya adalah 1 Yohanes pasal 3, yang pasal 2 ayat 28 itu anak-anak Allah. Ya, jadi ini adalah jati diri orang percaya. Saya bacakan. Ayat yang ke-1 ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus, perhatikan ya, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kapankah Yesus menyatakan dirinya yang dilihat oleh Yohanes? Nanti kedatangan yang kedua, Kristus membawa kita menyempurnakan apa? Di sini jelas dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang seorisinilnya atau sebenarnya.
Jadi nanti kita bertemu Kristus bukan hanya bertemu dalam iman, dalam kemuliaan, bukan. Wujudnya itu akan nyata sekali. Tujuannya apa? Menjadikan kita sempurna sama seperti Dia. Jadi yang satu masa lalu udah disiapin, masa sekarang diubahkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan air dan darah itu kita menjadi lahir baru, menjadi orang baru, hidup baru, anak-anak perjanjian, pelayan-pelayan yang perjanjian baru, anak-anak kerajaan Allah. Tujuannya kemana akhirnya? Waktu Yesus datang, tugas pertamanya apa? Rupa kita dan hidup kita, tubuh kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara, ada satu tulisan yang bagus gitu ya, cuman saya nggak bawa. Saya tanya saudara pernah memikirkan surga nggak? Kan ini lagi surga, lagi rame-ramenya kan. Oh itu surga, gitu kan. Di surga itu ada permadaninya, airnya kayak emas gitu. Aduh susah kalau air emas, nggak bisa diminum. Kan? Jadi surga yang salah itu harusnya. Masa air kayak emas, wah kayak perak katanya. Gimana minumnya gitu kan? Ya, saudara. Nah, semua yang ada di sana kalau kita perhatikan baik-baik, apa sih sebenarnya? Apakah penting saya masuk surga? Ataukah saya penting bersama Kristusnya? Saya perhatikan dua hal ini antara surga dan pemberi surga itu nggak bisa lepas. Saya tahu surga, saya pasti tahu Kristus. Saya tahu Kristus, pasti saya masuk surga. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang kita masuk Jumat Agung, masuk Paskah. Penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat dijanji oleh Tuhan apa? Hari ini juga kamu dan aku gimana? Bersama-sama. Artinya berkoinonia. Coba ingat nggak? Apa arti koinonia? Yesus dan orang penjahat yang bertobat itu akhirnya menjadi ikatan dengan Dia, satu dengan Dia, menjadi koinonia dalam kekudusan, dalam seluruh kebenaran itu untuk apa? Bersama-sama di mana? Firdaus. Jadi saya tanya sekarang, dulu mana? Firdaus atau Tuhan dulu? Kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus, saya bisa ke Firdaus nggak? Ya, enggak. Itu Firdaus, orang Sunda mengatakan itu, bukan Firdaus, Firdaus, ya kan? Nah, saudara, kalau Firdaus itu muncul karena kehadiran Kristus, ngerti ya? Jadi kehadiran Kristus itu waktu kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terus datanglah kerajaan. Kapankah datangnya kerajaan? Yang pertama, satu, makanan kita cukup, minuman cukup, betul ya? Itu kan doa Bapa kami kan. Terus yang kedua yang susah apa? Mengampuni orang. Kapan kerajaan itu datang? Kalau saya bisa mengampuni orang. Kalau saya nggak bisa, nggak datang. Udah pasti nggak datang. Ya, saya nggak takut-takuti saudara gitu ya. Ini doanya Tuhan Yesus, jangan salahkan saya. Kalau mau salahkan Tuhan Yesus nanti ya. Tuhan kenapa ngajar susah? Doanya. Gitu kan? Tadi datanglah kerajaanmu itu ada urutannya. Dan yang paling susah urutannya apa? Yaitu tadi, ampunilah dosa kami dan orang yang bersalah pada kami diampuni juga. Melalui saya, melalui kami. Nah, itu prinsip kerajaan. Ya. Jadi di sini dikatakan disempurnakan utuh serupa Kristus. Jadi Yesus waktu datang kedua kali, yang punya pertama kali yang harus dilakukan apa? Dikatakan di sini, merubah kita sama seperti Dia. Yang tidak percaya pada Dia, rupamu diri, gitu kan? Wajahmu ya wajahmu, wajah neraka ini. Tapi orang-orang yang memiliki wajah Kristus dan darah Kristus, daging Kristus, dia langsung masuk dalam perjanjian kekal itu. Tapi yang tidak, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Kenapa? Karena saya belum kesana. Itu. Tapi kalau sekarang ini saya sudah bisa merasakan surga itu bagaimana? Aduh, luar biasa. Ya, surga itu nggak akan kekurangan makan, minum, kepuasan apa, nggak ada di sana. Yang ada cuma satu, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Ya, yang ada di sana. Kesabaran udah nggak perlu lagi. Kenapa nggak perlu? Nggak ada yang berdosa, kok tenang aja. Bener, di surga perlu kesabaran nggak? Saudara, di dalam perjanjian baru, Paulus itu luar biasa. Makanya kembali ke Paulus. Paulus bisa mengatakan kerajaan Allah itu hanya ada 3 pilar dalam 1 pilar tunggal.
yaitu kasih. Yang pertama, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Roma 14:17. Saudara ini hafalkan ayat itu. Jadi kebenaran, terus kemudian damai sejahtera, sukacita. Tidak ada hal lain di luar itu. Jadi soal adik, kakak, hubungan keluarga itu sudah nggak ada itu. Di surga sudah nggak ada. Hubungan suami istri juga nggak ada. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita harus melampaui hubungan keluarga kita di atas itu. Baru kita bisa mengerti kerajaan Allah itu apa. Tapi kalau kita nggak pernah tembus itu, saudara-saudara tetap diikat dengan pola kehidupan kerajaan manusia. Ya, nanti kita belajar dalam etika kerajaan Allah. Oke, serupa dengan Kristus. Nah, kita akan masuk ke ayat ini, beberapa ayatnya, halaman 14. Saya akan bacakan yang Petrus. 2 Petrus. Coba kita buka 2 Petrus. 2 Petrus halaman 14 itu ada kotak, ada 4 kolom, ada ayat firman Tuhan. Itu kolom pertama, ayat yang kedua. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Ya, saya bacakan dari ayat yang ketiga. Saudara, hidup orang Kristen itu tidak pernah hidup kekurangan. Alkitab tidak pernah katakan engkau hidup dalam kekurangan, nggak pernah. Coba kita buka sebelum kita bacanya, saudara, coba dikasih tanda. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dikasih tanda. Kita buka Yohanes 10. Yesus mengatakan akulah gembala. Ya. Dan banyak kata-kata yang lainnya termasuk dalam Petrus, Rasul Paulus banyak. Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-10, ya, gampang ya hafalannya ya. Dihafalkan Yohanes 10 tentang hidup yang di dalam Tuhan itu bagaimana. Nah, perhatikan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Hidup yang bagaimana yang Tuhan minta, dan mempunyai hidupnya atau mempunyainya hidup itu dalam segala apa? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Orang Kristen tidak mungkin tidak dalam kelimpahan. Abundant life. Itu kalau nggak salah kita tahun ke-17 kalau nggak salah, nanti di Gloria. Hidup yang berkelimpahan. Ya, nah itu nggak tahu rancang gimana ya. Cuman kita berdoa aja lah. Tuhan yang tahu jalannya semua gitu ya. Ya saya cuma merancang sesuai Alkitab aja. Ya banyak kelemahan banyak sekali gitu ya. Cuman ini nanti kemana kita tahu. Kalau ini sampai berjalan dengan dipimpin Tuhan, waduh itu luar biasa. 20 tahun mendatang Gloria bagaimana? Kita nggak tahu. Berapa gereja yang ada bersama kita nggak tahu. Dan berapa pelayanan yang dibuka Tuhan, kita juga nggak tahu. Ya, karena itu bukan wewenang kita untuk tahu jelas. Itu hanya iman pada Tuhan. Oke, perhatikan baik-baik. Kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Sekali lagi, Alkitab seringkali mengatakan Tuhan memberikan bukan hanya sesuatu A, B, C, bukan. Segala-galanya, segala hal, segala sesuatu, segala kuasa. Tuhan nggak pernah memberikan itu cuma sedikit-sedikit ngeridit gitu, kayak abang kredit. Tuhan memberikan itu tuntas dan luber. Luber itu limpah kehidupan kita. Jadi dikatakan memberikan atau menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa sih? Ya? Coba Paulus, Petrus, Yohanes, semua sama. Yang dituju itu jemaat kenal siapa? Di sini siapa? Oleh pengenalan kita akan Dia, Yesus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi semua itu dibawa kemana? Mengenal siapa? Mengenal Dia, Yesus itu. Efesus pasal 4 juga sama. Ya nanti kita akan baca. Minggu yang lalu sudah baca ya. Nah, ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa saudara?
dalam kodrat. Kodrat itu bukan sifat, tetapi apa ya kodrat ya? Bukan karakter juga. Kodrat itu, oh binatang seperti ini, manusia seperti ini. Jadi yang membedakan secara menyeluruh kebinatangan dan kemanusiaan. Nah itu di situ. Jadi kita punya kodrat seluruh, bukan hanya gen kita, tingkah laku semua itu kodrat ilahi yang serupa dengan Kristus. Nggak bisa yang lain. Jadi ini dikatakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, nah ini ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan sesamamu. Petrus ini bukan ahli teologi, tapi satu-satunya orang yang membuka mulai dari cikal bakal serupa Kristus sampai akhirnya membawa orang serupa dengan Kristus dan membawa semua orang sesama dia harus serupa dengan Kristus. Jadi Petrus itu lengkap ngasihnya. Apakah dia belajar hikmat seperti Salomo dan lain-lain? Saya percaya Petrus nggak belajar. Dia bukan ahli hikmat, dia nelayan. Kalau Tuhan, karena dia Tuhan, saya tahu Yesus kan Tuhan, dia bisa tahu segala-galanya. Tapi Petrus tidak. Tapi waktu dia tuliskan ini, dia tuliskan bukan hikmat yang di luar orang lain dia pelajari, bukan sama sekali. Hikmat ini adalah yang dia alami. Itu bedanya. Bedanya apa? Hikmat yang di dalam Kristus yang dialami dalam penderitaan yang luar biasa ujian itu, dengan hikmat dunia yang diterangkan oleh siapa itu yang salam super itu, atau oleh motivator Kristen gitu. Sudah itu beda sekali. Kalau ini adalah ketekunan penguasaan diri, itu sudah dialami oleh Petrus semua. Mengapa dia seperti ini? Dia bisa mengasihi sesamanya, dan bahkan dalam arti adalah musuhnya pun dia bisa kasih. Kaisar pun Petrus mengatakan tunduklah pada kaisar, karena kaisar dari Tuhan. Petrus bisa ngomong gini, Paulus juga bisa ngomong, Yohanes juga bisa ngomong. Kenapa bisa gini? Karena dia punya hati yang sudah diubah luar biasa. Oleh siapa? Oleh kodratnya itu. Wah, ini hebat sekali, saudara. Sehingga saudara nggak bisa membenci orang. Saya percaya saudara sudah memiliki yang dinamakan ISO 2011. Kenapa? Udah pasti standarnya benar, gitu kan? Jadi kalau kita belum bisa, masih ada gini, nah saudara banyak doa. Kenapa? Mungkin itu kedagingan lebih menguasai. Tapi kalau itu adalah manusia yang belum ada manusia baru, wah saudara harus berdoa. Ya. Kenapa saudara? Kalau sudah manusia baru, biasanya dia pasti mengalami ini yang ditulis oleh Petrus. Kodrat ilahi itu jauh lebih kuat. Hatimu pasti akan nggak bisa tenang, gundah gulana. Saya nggak bisa memaafkan, itu nggak bisa tenang. Kenapa nggak bisa tenang? Karena Roh Tuhan bekerja dalam hati. Ya, kita harus banyak belajar ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi kan ditulis apa? Berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya untuk saya, untuk orang lain, semua berlimpah itu. Saudara, kalau kekayaan sebenarnya isi dunia ini tidak bisa melimpahi kita. Saya beri contoh, gitu ya. Uang kita punya uang banyak. Saya melimpahi orang dengan uang. Saudara tahu nggak? Uang yang dia pakai oleh mereka itu belum tentu melimpahi orang. Jadi limpahnya nggak akan limpah-limpah. Tapi kalau saya melimpahi orang dengan hikmat, ketekunan dan lain, begitu orang satu mendapatkan, orang yang lain dapatkan, itu dia limpah. Limpah yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan itu bukan berkaitan dengan harta benda duniawi, kekayaan duniawi, bukan itu. Tapi limpahnya apa? Yaitu karakter kodrat Kristen kita. Ya, ini kalau sudah tahu di sini, Blaise Pascal itu mati umur 39 tahun. Ya, nah sudah di sini, Blaise Pascal 39 mati. Umur 37 mau 38 dia tulis satu buku namanya Pensies. Bukunya kecil.
bahasa Inggris, dan sekarang sudah diinggriskan dengan mudah sekali. Saudara bisa download di internet dengan gratis. Enak kan? Dulu saya cari yang setengah mati, saudara. Beli buku satu ini aja $25. Bayangin, saking kepinginnya buku tidak lebih daripada 80 halaman. Harganya tuh hampir setengah juta waktu itu. Tapi karena penting harus baca, saya pasti baca. Beli kan baca. Nah setelah baca sekarang gratis, saudara. Tahu gini, gimana? Dulu ada internet kan enak gitu kan. Sekarang gratis, semua banyak gratis. Jadi waktu saya bilang, puji Tuhan, kenapa? Berarti banyak orang akan tahu pikiran dari para Paskal. Apa yang dia tuliskan? Yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat, ada di sini ya, nanti dibaca ya. Dia mengatakan begini, selama manusia tidak pernah diberikan kepuasan, kepenuhan, seperti visi misi kita ya, kepenuhan di dalam Kristus, maka dalam jiwa manusia itu ada lubang hitam yang tidak terjembatani, diisi, tidak bisa diisi oleh apapun. Bahkan seluruh harta benda dunia, kekayaan dunia dikumpulkan, mengisi hati manusia yang kosong itu tidak bisa, kecuali satu, Kristus yang memenuhi hidup. Saudara, dia umur 6 tahun punya teori matematika baru. 6 tahun. Anakmu 6 tahun bisa apa? Gitu. Blaise Pascal umur 6 tahun itu sudah tahu ngitung, nulungi papanya ngitung pemungut cukai. Papanya orang pajak, saudara. Ya puji Tuhan, anaknya orang pajak pintar-pintar. Ya kan? Ngitung papanya susah, betul. Akhirnya dia pikirin, oh Pak, gini caranya Pak. Gini dia dirumuskan gini. Kok tahu kamu? Kamu anak kecil kok ngerti? Akhirnya papanya turun. Sampai akhirnya papanya tahu, wah ini anak saya luar biasa. Tuhan gak kasih lebih 40 tahun, cuma 39 tahun. Coba bayangin, Pascal hidup sampai seperti Einstein, hampir 70 tahun. Apa yang dia temukan? Surah vacuum cleaner yang kita pakai sekarang, itu penemuan Pascal. Komputer yang sekarang kita pakai, penemuan dia semua. Semua alat AC semua ini, penyedotan keluar hawa, keluar ini semua, Pascal itu. Anak umur 21 tahun menemukan penemuan begitu banyak, kok bisa gitu? Cuman satu dia kata, karena aku mau tinggikan Kristus di dalam matematika, fisika, geometri, apapun. Dan dia dikasih kecerdasan yang luar biasa. Ya, saya percaya itu karena dia menuhankan, merajakan Kristus. Luar biasa. Beda sekali dengan istrinya. Ini Blaise Pascal. Setelah tadi sudah saya beritahu ya. Anaknya tidak ada yang lebih umur 10 tahun, mati semua. 5 anaknya mati semua. Sampai akhirnya istrinya paling dia cintai pun mati di China. Saudara, luar biasa ya. Pak Roni yang pernah dari China ke sini, saudara, 3 anaknya mati di China. 3 anak saudara, mati di China. Sekarang dia punya anak 3 juga yang gak mati-mati. Dan dia tahu ini Tuhan kasih, Tuhan luar biasa. Kemarin ketemu saya, ditagih janji saya. Katamu kamu berjanji setahun sekali ke China. Ini sudah 4 tahun lebih. Kenapa nggak ke China? Saya dimarahi gitu ya, di rumahnya kakaknya dimarahi. Ya ingat janji ya katanya. Ya mohon pengampunan. Mohon ampun gitu. Kenapa? Ya memang susah, waktunya masih saya katakan Tuhan tidak izinkan Pak Roni gitu ya. Harus taat dengan Tuhan ya. Jangan tahu dengan saya. Ya, oke, saudara. Yang terakhir sekarang ya, kita akan baca Filipi pasal yang ketiga 21. Ayat-ayatnya banyak sekali ya. Saudara, saya kumpulkan ini, kalau ada yang perjanjian lama saya lagi cari, saya baca gitu ya. Kalau ada yang menemukan, tolong beritahu saya. Kalau saudara menemukan ayat yang lain tentang menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat dari 17 ya, dan 21. Saudara perhatikan, berkali-kali, ya seringkali saya mengatakan segala sesuatu, segala hal, segala. Nah mulai hari ini kalau baca Alkitab nanti, saudara, begitu saudara kenal segala, itu artinya apa? Tuhan melimpahi hidup kita. Ya. Jadi Tuhan nggak pernah mengatakan
Ya seadanya, ya nggak ada itu Tuhan. Tuhan katakan segalanya tak kasih kamu. Wah luar biasa ya. Coba kita main Tuhan begitu. Waduh, gimana ya? Pak aku perlu apa? Segalanya tak kasih. Puji Tuhan gitu ya. Kalau nanti bisa seperti itu, wah luar biasa. Coba kita bacanya pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Perhatikan, Paulus mengatakan ikutilah teladanku yang juga sudah ada teladan yang di jemaat. Berarti jemaat ini jemaat apa? Jemaat yang luar biasa bertumbuh. Filipi itu jemaat yang mirip dengan Philadelphia. Jemaat Filipi, jemaat yang sengsara, yang menderita, jemaat miskin. Ya, jadi ini dia katakan ini Filipi ya. Cuma ada basingan-basingan di sana. Ya, benar saya mau ada basingan banyak di sana. Nah, saudara, dikatakan seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ya, saudara luar biasanya. Paulus itu memperhatikan pertumbuhan jemaat ya. Kadang-kadang saya juga banyak share dengan hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan Gloria dan hamba Tuhan yang lain. Coba kalian sebagai jadi hamba Tuhan itu mikirin apa? Kamu kalau baca Paulus ya, kita malu sekali. Kita ini belum apa-apa sih. Paulus katakan sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Saudara, kalau jemaat ada yang tidak dalam Tuhan, mabuk-mabukan dan lain-lain, saudara, kita harus tangisi soal yang mereka jadi seteru salib Kristus. 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, kewargaan surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini yang terakhir, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan, yang dapat menaklukkan apa? Wah, sekali lagi, segala sesuatu. Ya. Wah, ini anak saya sulit Pak, begini. Saudara, baca ayat ini. Tuhan, Kau janji Engkau taklukkan segala sesuatu. Doa pada Tuhan. Sikap hidupmu seperti Petrus tadi, tekun, menguasai diri, berdoa seperti itu. Saya percaya nggak ada anak yang nggak diubahkan kalau kita berjanji dalam Tuhan. Kecuali suami istri itu tidak di dalam Tuhan, nah itu susah. Tapi kalau suami istri sudah mengenal Kristus dua-dua dan engkau berdoa seperti teladan Kristus, seperti Petrus atau Paulus yang hidup seperti itu, nah saudara, segala sesuatu akan ditaklukkan. Tapi banyak orang tidak beriman seperti ini, sayangnya orang Kristen. Nggak bisa Pak, mas suami saya kayak gini kok, istri saya kayak gini, udah wataknya Pak, nggak bisa. Belum apa-apa sudah nggak bisa. Gimana iman kita bisa jalan? Tuhan kadang-kadang tunggu kita untuk apa? Meletakkan seluruh pengetahuan kita dalam iman yang sungguh. Nah, baru Tuhan bekerja. Kita terkagum-kagum dengan Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Oke, saudara, ini beberapa ayat yang saya bacakan ini. Kemudian ada ayat juga dalam Yesaya. Coba yang terakhir Yesaya, supaya kita tahu juga. Nah, tahu saya kadang-kadang bisa salah ngetik ini. Yesaya 40 ayat 18. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Judulnya adalah Allah di atas semua Allah, segala Allah. Ya, jadi Allah itu Allah segala Allah. Kamu mau dewa Baal, dewa apa ini yang dinamakan dewa Kuan Im, gitu kan? Dewa Ratu Ada, Dewi Ratu ini selatan gitu kan, pantai selatan, semua di bawah Tuhan. Ya, Allah di atas semuanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya baca ayat yang ke-18 saja ya. Yang dari ayat 12 itu bagus-bagus, ayat itu luar biasa. 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan lain-lain, gitu ya? Atau siapapun? Saya tanya sekarang,
Ini yang ngomong siapa? Kan Tuhan ngomong. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Coba kamu samakan Allah dengan siapa? Enggak ada yang sama Allah. Tapi kenapa Allah mau menyamakan dirinya dengan kita? Aneh kan? Coba saudara perhatikan ayat ini kan. Siapa yang sama dengan aku, yang berani mau hebat-hebatan dengan saya? Dikatakan di sini, yang hendak kamu samakan. Siapa yang seperti Allah? Enggak ada kan, enggak ada. Tapi Allah mau seperti manusia. Satu sisi Tuhan menentang apa? Orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Ditentang siapa kamu semua. Tapi sisi yang lain apa? Tuhan katakan, kamu anak-anakku, anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Kamu harus sama seperti gambaran anak saya. Jadi saya tanya sekarang, jadi kalau orang lain yang menyamakan Allah, nggak ada yang bisa menyamakan dengan diri Allah. Tetapi anak-anak Allah itu diberi kuasa sama seperti Allah. Artinya apa? Berarti kuasanya anak-anak Allah dengan anak-anak yang menyamakan dirinya dengan Allah. Bedanya apa? Kuasa yang di sini melampaui kuasa di sana. Betul kan? Jadi kuasa kita ini anak-anak Allah dengan kuasa dunia menang. Harusnya menang kita. Tapi karena kita nggak beriman, kita kurang percaya, kurang pengenalan akan Kristus sebagai anak Allah yang hidup itu, sehingga kita akhirnya bimbang, nggak teguh, akhirnya tergoyah. Nah, untuk menutup hari ini kita buka Efesus pasal 4 ya, ayat dari visi misi kita. Ini akan sering kita baca ya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-12. Jabatan-jabatan gereja itu ya, kita dekat dengan penabisan dan peneguhan majelis. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa penatua diaken tidak dicantumkan di sini? Sekali lagi, makanya kita harus banyak belajar dari hamba Tuhan yang ahli Alkitab. Karena penatua diaken adalah untuk gereja lokal. Jadi ini adalah untuk gereja yang gereja segala gereja. Jadi waktu Tuhan katakan gembala-gembala, pengajar-pengajar, penatua itu harus bisa mengembalakan dan mengajar. Jadi kalau diangkat jadi penatua, saudara harus bisa mengembalakan dan mengajar. Penatua dengan pendeta itu sami mawon. Nggak ada bedone. Sami baik. Bedanya adalah cuma sakramen saja, yang lain tidak ada bedanya. Kalau kita mau belajar Alkitab dengan betul-betul, ya ini ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi iman itu bisa bersatu karena apa? Karena Tuhan berikan jabatan-jabatan gereja di gereja. Pengabar Injil, pemberita Injil, gembala. Nah itu dikasih Tuhan. Untuk apa? Menyatukan imanmu. Saudara, ini tugas daripada hamba Tuhan. Dan ini tidak boleh diserahkan pada siapapun. Jadi saya waktu ada satu gereja katakan, Pak, kalau bisa pembinaan gereja Bapak jangan di gereja Bapak, ikut kita aja semua. Saya katakan, kamu nggak ngerti arti gereja. Seorang gembala atau gembala sidang atau seorang hamba Tuhan itu diberi hak yang tidak boleh dikasih oleh siapapun. Untuk apa? Memberi makan domba-dombanya. Tidak mungkin saya punya domba yang kasih makan gembala seberang. Sorry, domba saya lapar, kasih sana. Dan banyak gereja seperti ini, panggili pendeta-pendeta untuk apa? Untuk supaya memberi makan dombanya. Itu kesalahan besar. Tidak pernah diajar oleh Tuhan seperti ini. Gereja yang ada di firman Tuhan di Perjanjian Baru tidak ada yang seperti itu. Maka saya percaya gereja-gereja yang dipegang oleh pendeta-pendeta yang berkhotbah yang betul-betul memberi makan dombanya, sehat, maju luar biasa. Tapi yang ganti-ganti pembicara nggak akan sehat. Saudara, Joel Osteen, terus Rick Warren, itu di gerejanya yang khotbah dia terus, nggak ada yang lain. Kalau dia nggak bisa, baru yang lain ganti. Pak Stephen Tong juga sama, khotbah dia terus. Begitu dia nggak bisa, yang lain ganti. Kenapa? Karena dia berkhotbah bukan berkhotbah cuma biasa, berkhotbah apa? Seri khotbah tentang kitab, tentang nggak habis-habis firman Tuhan. Saudara dengar saya 100 tahun nggak habis-habis.
Karena saya juga diisi Tuhan terus. Saudara dengar juga terus, nggak bisa habis. Apalagi saudara bisa belajar firman Tuhan. Wah, bisa ngajar juga nanti. Bisa juga saya duduk, saudara ikut lah. Puji Tuhan, luar biasa itu. Ya, benar loh, saya ngomong benar itu. John Calvin pernah itu muridnya berdiri atas, yang khotbah muridnya, dia duduk. Yang ngajar muridnya, dia duduk. Dan bahkan dia puji-puji muridnya. Luar biasa. Gereja Reformasi yang awal tapi ya, yang ini enggak. Nah, saudara perhatikan yang penting, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapa? Anak Allah. Sekali lagi, fokus daripada gereja Tuhan dibawa kemana? Mengerti siapa dan pribadi siapakah yang harus dipelajari, diamini, diamalkan semua hidupnya yang harus serupa dengan dia. Siapa? Pengenalan anak Allah. Baru setelah itu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Akibatnya 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingin oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau kita diajar tentang Kristus, dia adalah Allah kita penyelamat, dan dia adalah yang menegakkan dan dia memberikan kepenuhan hidup dalam kelimpahan pada kita. Saudara, saya percaya kita nggak perlu takut dengan ajaran sesat. Langsung pikiran kita tahu, ini nggak benar, kenapa nggak percaya Kristus sebagai Tuhan? Ini nggak benar, Yesus nggak diakui sebagai manusia. Langsung tahu semua. Kenapa? Karena ayat ini jelas. Kemarin dari beberapa gereja bicara dengan saya, Pak, gimana Pak, ini wah, saksi Yehova udah masuk ke gereja kami Pak. Salah satu majelis kami itu sudah masuk saksi Yehova. Saya katakan, baca Efesus pasal 4 100 kali. Dan ayat 12 kamu baca terus. Mengapa gereja terombang-ambingkan, tidak pernah bisa teguh, selalu jadi anak-anak, selalu kebingungan dalam pengajaran. Ada ini pun ada ini. Kenapa? Karena tidak disatukan imannya, mengenal Kristus yang benar. Itu rahasia gereja yang sejati. Ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa. Mohon kepada Pak Haji pimpin kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini